Saya mereview kembali ya, bagaimana supaya kita menjadi orang yang sukses. Yang pertama, kita ini memulai dengan ilmu. Yang kedua, kita berubah dari diri sendiri. Yang ketiga, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Yang keempat, kita gemar bersedekah. Yang kelima, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keenam, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, semua diniati karena Allah, lillah. Yang kedelapan, kita ini menjaga amanah. Yang kesembilan, ini hendaknya kita jangan menuruti hawa nafsu. Yang kesepuluh, menghindari sesuatu yang haram, baik itu makanan maupun perbuatan. Dan yang ke-11 adalah kita berusaha menjadi orang yang ikhlas. Yang ke-12, kita ini menjadi orang yang istiqomah. Yang ke-13, kita menjadi orang yang sabar. Yang ke-14, tidak putus asa. Dan yang ke-15, memiliki keberanian dan percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-16, yang terakhir, kita ini dijauhkan atau menjauhi sifat sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedaya, maka harapan kita adalah menjadi orang-orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita di dunia juga bahagia, kita sukses, tapi kita di akhirat juga sukses. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita menempuh jalan-jalan sukses menuju kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Apa bekal kita dan bagaimana kita memulainya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini harus memulai segala sesuatu itu dengan ilmu. Maka dalam surat Al-Alaq ayat 5 Allah menyampaikan, Allamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi manusia ini pada dasarnya tidak tahu apa-apa. Ketika kita bayi, kita belum tahu apa-apa kita. Ketika kita baru lahir, kita belum tahu apa-apa. Tapi kemudian setelah kita ini beranjak anak-anak, mulai mengenal, dewasa, udah banyak yang dikenal. Apalagi kalau kita sudah tua, sudah semakin banyak yang kita ketahui. Tapi yang harus kita persiapkan adalah ilmu. Nah, ini. Karena ilmu ini, kata pepatah Arab adalah al-ilmu nurun. Ilmu bagaikan cahaya. Ilmu nurun, al-ilmu nurun. Kalau anak-anak kita menerjemahkan kan ilmu ya nurun, nah, ilmu ya nyontek kan. Nah, ilmu ini cahaya. Jadi kalau kita tidak ada cahaya, ya rasanya kita ini dunia gelap rasanya ya. Bagaimana kita malam hari jika tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak ada cahaya, waduh gelap sekali. Nah, itulah kehidupan kita. Kalau kita ini tidak dalam cahaya ilmu, maka kita ini tidak ada putusnya, tidak ada berhentinya, kita terus belajar dan menuntut ilmu. Sing belajar bae, sing menuntut ilmu bae, durung karuan ulih ilmu akeh, apa maning sing ora belajar. Nah, ini. Jadi kita harus mendasari dengan ilmu. Kemudian yang kedua, ini kita harus berubah mulai dari diri sendiri. Ibda' binafsih.
Jadi kita ini harus memulai perubahan dari dalam diri kita. Kita kalau ingin berubah, ya kita memulai dari diri sendiri. Kita tidak mungkin berubah kalau kita ini tidak memulai dari diri sendiri dan misalnya hanya mengandalkan kepada orang lain. Yang berubah, yang bisa mengubah ya diri kita masing-masing. Nah ini. Maka Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu kan menyampaikan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubahnya sendiri. Jadi bagaimana kita ini mengubah kaum, ya kita harus berubah sendiri nih. Bagaimana umat Islam sekarang, ya kita harus umat Islam yang berubah sendiri. Bagaimana kita sebagai warga Cikobang, ya kita yang mengubah diri kita sendiri supaya kita ini menjadi lebih baik. Jadi kita harus memulai dari diri sendiri sebagaimana Allah menyampaikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Kalau kita tidak mau berubah, ya nggak bakalan berubah kita. Sama dalam kehidupan sehari-hari, perilaku, cara berpikir, cara bertindak, dalam beribadah dan lain sebagainya, ya kita yang bisa merubah diri kita. Kita tidak bisa mengandalkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, bekal kita untuk menuju kepada sukses adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Bermohonlah kamu sekalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Jadi kita ini seringkali menganggap doa itu enteng, doa itu ringan, atau kita menyepelekan doa. Padahal ini doa adalah merupakan kekuatan yang luar biasa. Bahkan doa itu menurut keterangan para ulama ini bisa mengubah takdir kan, atas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa orang-orang yang teraniaya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana yang sedang kita saksikan ini, diantaranya ini kan karena doa teraniaya. Bagaimana 6 laskar yang pada waktu itu dibunuh dengan keji, dengan sedemikian rupa, disandewarakan, diskenariokan, sekarang terbuka semuanya. Nah, ini antara lain adalah karena doa. Maka sering-seringlah kita berdoa kepada Allah untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk anak keturunan, untuk lingkungan dan seterusnya. Karena Nabi Ibrahim itu berdoa tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk lingkungannya, untuk kotanya, untuk negerinya, bahkan untuk anak keturunannya. Jadi kalau kita ini sudah berusaha, ya kita tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suksesnya kita ini panjenengan Bapak Ibu, mungkin diantaranya adalah karena doa orang tua kita, doa ibu kita, doa bapak kita, doa kakek kita. Nah ini, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah ini nanti akan memberikan yang kita pintakan, apalagi berdoa di waktu dan di tempat yang mustajab. Nah, kemarin banyak nasihat dari Usaik ya, Ustadz Saifuddin Kamali ya, agar kita senantiasa berdoa, apalagi kalau kita ke masjid, gemar ke masjid, rajin berdoa di masjid. Insya Allah doa-doa kita ini akan dikabulkan. Doa pada waktu-waktu yang mustajab atau pada tempat-tempat yang mustajab. Misalnya tempat-tempat di sekitar Ka'bah itu kan banyak yang mustajabah ya. Kemudian di Masjid Nabawi itu di Raudhah atau di bagian depan Masjid Nabawi dan seterusnya. Nah, ini jalan menuju kepada kesuksesan. Kemudian yang keempat adalah seringkali ini menjadi sesuatu yang tidak terfikirkan oleh kita.
yaitu gemar bersedekah. Nah, ini. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Nah, pada tiap bulir itu terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 261. Orang yang gemar bersedekah digambarkan dalam Al-Quran ini, satu itu nanti akan membuahkan 7, yang masing-masing 7 itu akan membuahkan 100 sehingga jumlahnya 700. Nah, ini. Maka yakinlah kita bahwa dengan bersedekah ini adalah upaya jalan bagi kita untuk meraih sukses. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian yang kelima, ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang gemar atau suka, senang, senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apapun bentuknya. Yang hakikatnya semuanya adalah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Ya, kadang-kadang itu berupa cobaan, berupa ujian, berupa kehilangan, kekurangan dan seterusnya. Tapi hakikatnya kita harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersyukur atas segala nikmat. Apa saja semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu adalah hanya sebagai wasilah, sebagai perantaraan, sebagai jalan menuju kepada kesuksesan kita, yang hakikatnya semua anugerah adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. La raziqa illallah. Tidak ada yang maha memberi rizki selain Allah. Jadi rizki itu hakikatnya semuanya dari Allah. Ketika Allah menghendaki seseorang diberi rizki yang banyak, dia akan diberi anugerah yang banyak. Tapi ketika Allah menghendaki dicabutnya rezeki itu, ya udah seketika. Bagaimana kita melihat misalnya di Majenang lah, nggak usah jauh-jauh. Kan banyak dulu pengusaha-pengusaha yang sukses sekarang sudah tidak ada bekasnya sama sekali, atau sudah tidak ada tinggalannya, itu banyak. Karena memang Allah sudah menghendaki demikian. Maka jemaah sekalian, kita yang sedang dititipi oleh Allah anugerah nikmat, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah, yang suatu saat, suatu ketika itu akan berpisah dengan kita, akan ditinggalkan oleh kita, bahkan mungkin tidak dinikmati oleh anak cucu kita. Maka selagi kita masih ada, hendaklah bersyukur, karena kita sudah diberikan janji oleh Allah, siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini sudah hafal ya, sudah sering kita dengar. Ya, misalnya bersyukur itu kan macam-macam bentuknya. Yang paling mudah adalah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Jadi kita ini harus mudah mengucapkan alhamdulillah. Kalau kepada sesama manusia, kepada orang lain, ya kita mengucapkan terima kasih, matur nuwun. Nah, ini cara paling mudah. Cara yang selanjutnya adalah disesuaikan dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat harta, ya kita bersyukur dengan hartanya. Kemudian kita mendapatkan nikmat secara rohani, ya kita bersyukur dengan rohani kita, dengan jasmani juga demikian dan seterusnya. Nah, ini yang kelima jamaah sekalian. Kemudian yang keenam,
Orang yang sukses adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Muklis sering menyampaikan itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan rizki yang tiada terduga datangnya, akan diberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Masalah-masalah kehidupan ini sekarang kita kan luar biasa. Tapi kalau kita tidak mau menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini persoalan menjadi semakin ruwet, semakin bundet, semakin mumet. Tapi kalau kita menyandarkan urusan kepada Allah, semuanya akan menjadi mudah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini rupa-rupanya disindir oleh MH. Jadi orang itu la haula wala quwata itu baru di dalam, ya baru di bibir saja, belum sampai ke hati. Katanya tidak ada daya selain Allah, dia merasa hebat dengan pikirannya, merasa hebat dengan tenaganya, merasa hebat dengan kekuasaannya, merasa hebat dengan pengaruhnya, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal semua itu tidak ada artinya, tidak ada kekuatannya kecuali atas izin Allah. Nah, ini antara lain. Jadi orang yang sukses adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sementara ini kita menganggap sukses itu kan orang yang banyak harta, kebanyakan dari kita. Orang tua yang rajin ke masjid, rajin ibadah, kemudian dia istiqomah. Apa pernah kita mengatakan orang itu sukses? Tidak. Orang yang sukses yang punya jabatan tinggi, orang yang punya harta banyak. Sementara ini kita kan demikian. Nah, kita kembali kepada keyakinan kita bahwa sukses ini adalah sukses di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam surat At-Tolaq ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dikasih rizki yang tidak disangka-sangka. Karena saking banyaknya rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7, jemaah sekalian, agar kita ini sukses senantiasa meniatkan segala sesuatu itu karena Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan pahala jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ini dalam surat An-Nahl ayat 97. Maka Rasulullah bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Nah, ini yang ke-7 jemaah sekalian. Jadi orang yang sukses adalah orang-orang yang senantiasa meniatkan segala sesuatunya karena Allah, lillah. Diniati karena Allah. Ya mungkin dalam pandangan manusia dia dibilang tidak sukses, tapi kalau kita meniatkan diri karena Allah, insya Allah kita ini termasuk golongannya, kelompoknya orang-orang yang akan diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-8 jamaah sekalian, ini adalah orang-orang yang bisa menjaga amanah, tanggung jawab, menjaga pemberian, baik pemberian dari Allah maupun pemberian dari sesama manusia. Ketika diberi amanat, maka harus dijaga. Maka diantara tanda-tanda orang munafik adalah ketika dia tidak bisa menjaga amanah, atau ketika diberi amanah dia berkhianat. Ya, termasuk harta kita.
termasuk anak-anak kita. Nah, ini bagaimana dalam surat At-Taghabun ayat 15 itu kan disampaikan, sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, ujian bagi kita. Harta kita, anak-anak kita, fasilitas yang ada itu adalah semuanya merupakan cobaan, ujian. Maka kita harus bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Monggo kali disambi, silakan yang sudah mendapatkan sambil monggo sedaya mawon. Kemudian yang ke-9 jamaah sekalian, supaya kita ini bisa meraih sukses, kata Allah, kita ini jangan menuruti hawa nafsu. Jangan menuruti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu senantiasa cenderung mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Maka Allah berpesan dalam surat Al-Fajr ayat 20, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Karena mencintai harta maka dia berbuat yang tidak semestinya. Karena dia mencintai harta, dia menghalalkan segala cara dan seterusnya. Dan ini memang berat sekali ujian bagi kita sekarang. Di saat kita mencari uang susah, angel golek duit, kebutuhan pirang-pirang, ya, rega-rega tambah larang. Ya, banyak orang yang mengalami depresi. Nah, yang tidak sabar ini dia akan menuruti hawa nafsunya. Diiming-imingi harta, diiming-imingi amplop, diiming-imingi dengan bonus dan seterusnya, larut ya. Nah, ini zaman sekarang. Maka hati-hatilah ini, jangan memperturutkan hawa nafsu. Lalu yang ke-10 jamaah sekalian, ya sekalian nanti rampungkan kita. Agar kita ini menjadi orang yang sukses adalah menghindari sesuatu yang haram, yang haram. Baik itu berupa makanan ataupun perbuatan yang diharamkan. Jadi kita ini oleh Allah diperintahkan supaya makan makanan yang halal dan thayyib. Halalan thayyibah. Yang halal dan thayyib, halal itu artinya diperbolehkan, tidak diharamkan. Apa ada makanan yang diharamkan? Ada. Hurrimat ngalaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan seterusnya dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu. Diharamkan atas kamu memakan bangkai, ya, kemudian darah, kemudian daging babi, dan seterusnya. Itu antara lain makanan yang diharamkan. Zatnya juga ada makanan yang diharamkan, tapi caranya, karena diperoleh dengan cara yang tidak halal, nah itu menjadi haram. Ini makanan yang ada di depan Bapak Ibu, saudara sekalian, semuanya insya Allah halal. Tapi nek panganan kiye golek uli, golek jiot, orang ngomong maring sing duit senengane nyolong. Nah itu menjadi haram, menjadi haram. Nah ini yang dihindari. Menghindari perkara-perkara, menghindari makanan yang diharamkan. Nah ini yang ke-10, yang kemudian yang ke-11 jamaah sekalian adalah kita berusaha untuk memelihara keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah tidak memerintahkan dalam beragama ini kecuali kita supaya memuliakan, mengikhlaskan, meluruskan niat. Nah ini buahnya menjadi ikhlas.
Nah, ini kloter pertama sudah dinikmati, kloter kedua niki nggih. Napa niki? Bakso, Pak? Apa mie ayam? Bakso. Ana gelombang ketiga ki kok. Sampai jam 10 ya. Bayi bangkok. Ya. Nah, kayak gelombang ketiga kecap. Karo saus, karo sambel. Engko ana maning ya. Tenang bae Hil. Ya. Hil wing ngajok iki madang kisit ya Hil. Aduh. Monggo mangke ingkang sampun jumawis langsung mawon nggih. Mumpung anget. Nah, yang ke-11 kita ini menjaga keikhlasan. Orang sukses adalah orang yang bisa menjaga keikhlasan. Orang yang ikhlas namanya mukhlis. Ya. Maka kena sing ikhlas ya Pak Mukhlis. Karo Pak Mukhlasin. Nah, orang-orang yang ikhlas. Mukhlasin, mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas. Nah, kita menjaga. Bahkan dulu pernah kita bahas, setan itu tidak takut kepada siapapun, yang dia takuti adalah orang-orang yang ikhlas. Min ibadikal mukhlasin. Wedi mari wong sing ikhlas. Tok. Maring liyane ora wedi. Nah. Jadi orang-orang yang ikhlas inilah yang akan mendapatkan kesuksesan. Kali di samping nggih, monggo. Nah. Niki dilanjut, jadi tekan jam 10. Ya. Yang ke-12, orang yang sukses adalah orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang senantiasa berada di jalan kebenaran, yang senantiasa berada di jalan Allah, yang senantiasa berada di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka belajarlah menjadi orang yang istiqomah. Maka diantara tanda-tandanya orang yang ikhlas itu adalah istiqomah. Ajeg dalam kebaikan itu namanya istiqomah. Panjenengan ikhlas golek maring masjid, tandane apa? Terus-terusan maring masjid, terus-terusan golek jamaah misalnya contohnya. Tapi nek jamaah mukur pisan tok, pindho tok, nah ini perlu dipertanyakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, istiqomah ini artinya adalah tekun atau terus menerus dan tidak berkurang. Nah, maka Rasulullah menyampaikan summastaqim. Kalau kamu sudah beriman maka summastaqim. Beristiqomahlah kamu sekalian. Jangan sampai kita ini beribadah menempuh jalan kebaikan itu musiman, atau kita ini tergantung kepada keadaan. Wong anu lagi bulan puasa ya semangat, engko nek wis ora bulan puasa, ora bulan Ramadan, ora semangat. Nah ini berarti kan kurang pas. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berusaha menjaga supaya tetap istiqomah. Monggo kali disambi. Nah, di samping istiqomah yang ke-13 adalah kita dengan sabar. Nah, ini. Sabar. Siapa orang yang sabar itu?
Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 155, 156 dijelaskan. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wong sing sabar kon diwehi kabar berita gembira. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang yang ketika ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini tidak semua orang bisa begini. Ditimpa musibah, ditimpa bencana atau sesuatu yang tidak diharapkan, dia malah menyalahkan orang lain, menyalahkan teman, bahkan menyalahkan kepada yang maha kuasa, menganggap Allah tidak adil dan seterusnya. Padahal tuntunan agama kita menyampaikan jika kita menerima musibah, kita mengembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kalimat tarji atau inna lillahi ini bukan untuk kematian tok, tapi untuk semua musibah. Jadi ketika ada bencana, ketika ada musibah banjir, ada longsor, ada apa, ini layak kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baik itu ada yang meninggal maupun tidak, karena itu adalah merupakan salah satu bentuk ujian, cobaan, musibah kepada kita. Jadi tidak semata-mata hanya untuk kematian saja. Nah, ini jadi kalau kita kehilangan, kalau kita sakit, kalau misalnya kita mendengar teman yang kena musibah dan seterusnya, nah ini pantas kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi karena tidak lazim, tidak biasa, biasanya Gus apa sing mati, begitu. Gus apa sing ninggal, geneng inna lillahi. Padahal ini adalah kalimat-kalimat tarji sebagai bentuk dari pengembalian urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-13. Dan yang berikutnya adalah ke-14, orang itu tidak putus asa. Wala tayasu mir rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa kepada Allah, dan janganlah kamu putus asa atas rahmat Allah. Jadi putus asa ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Mutung, putus asa, atau kita ini mengakhiri hidup dengan sesuatu yang tidak semestinya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi putus asa ini merupakan perbuatan orang-orang kufur, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita hendaknya menjauhkan diri dari putus asa. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa ketika kita ikhtiar, ketika kita berusaha, ketika kita sedang punya keinginan dan seterusnya. Hendaklah kita sabar, istiqomah, ikhlas, sebagaimana tadi saya sampaikan, ya. Gelombang ketiga temenan gitu ya. Waduh, masya Allah, luar biasa. Jam 10 gitu temenan gitu. Ini kayak kuat tekan jam 12 gitu ya. Nggih, terima kasih matur nuwun niki. Dumateng ingkang sedekah nggih. Mugi-mugi barokah dipun lipetaken ganjaranipun dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi piwales ingkang berlipat ganda, dipun ridhoi
berkahi tumrap ingkang maringi ingkang dipun paringi lan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, masya Allah. Langkah-langkah ke pengajian kayak gini ya. Wis mangkat gratis. Uli wedang, uli panganan, uli bakso, tambahi maning dari dus-dusan. Goya banyak ya. Ya nggak samben malam Selasa kayak gini ya orang nolak ya. Ya. Enggak. Sing maringi insyaallah pun ikhlas dari sing maem ngene dahar sing ikhlas nggih. Nah, men pada ikhlas. Sing gawa pirang-pirang nggih. Sing gawa roti ana, sing gawa kupat ana sing ujat tuku nggih. Ki asli tuku ora gawe ora ki martabak. Nah. Martabak ki kayane tuku nggih. Nek gawe dhewek menden angel nggih. Ya, ana sing gawe dhewek, ana sing tuku, ana sing ngojari, ana sing pesen. Luar biasa ya. Kiri shooting hil ke hil. Nah, jan. Wis dilanjut. Tidak putus asa. Jadi aja mutungan. Wong sing jarane mutungan kuwi perbuatan setan. Ora kena putus asa dari rahmat Allah. Teruslah kita berusaha. Allah itu kan menilai kepada usaha kita, ikhtiar kita, tidak mesti kepada hasilnya, tapi kepada usahanya. Wong pada golek rezeki senajan setitik tapi carane apik. Nah gue sing lebih apik tinimbang uli akeh tapi carane ora bener. Sing apik maning ya carane apik uli akeh ya. Karuan. Jadi kita ini tidak boleh berputus asa. Lalu yang ke-15 ini tips cara supaya kita ini bisa meraih sukses adalah memiliki keberanian, wani. Dalam bahasa kajian-kajian para sufi itu namanya syaja'ah, keberanian. Berani karena benar, bukan berani karena ada yang bayar. Nah. Doan anak-anak tuh lihat berani karena dibayar. Nah, kita ini kan ada pepatah dulu, berani karena benar, takut karena salah. Nah, kita ini memiliki keberanian. Para nabi, para sahabat, para syuhada, para solihin, kue wong-wong sing wanian kabeh. Orang anak kecinge, orang anak sing diwedeni namung Gusti Allah. Nah kita ini belajar menjadi pemberani, ya berani dalam hal apa? Dalam hal menegakkan kebenaran. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya sanggupnya kayak gue ya kayak gue, sebisane, sekongange, sekuate. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir ini 286 itu kan disampaikan Allah demikian. Monggo kali dilanjut niku medangin apa pun dengkayeng niki. Wah diisi bakso mandan kebek nggih. Yang ke-16 ini kita harus yakin bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Inna ma'al ngusri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Anane barang enak tuh anu maune ora kepenak. Nek anu sing jenenge enak terus ya ora enak. Jenengan anu wareg mangan enak kaya apa ya ora enak. Tapi nek anu kencot mangan apa bae dadi enak. Mugane kencot kowe merekna enak.
Udah wareg merek enak. Niku. Jadi sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Cara wong zaman mien nana pribahasane berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dahulu, berenang-renang, bersenang-senang kemudian. Nah ini. Intan surullah yansurukum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu sekalian. Jadi kita ini jangan khawatir, kalau kita ini berjuang di jalan Allah pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sing terakhir ge wis harap jamnya berakhir sih. Nah, ini. Yang terakhir pesan Allah supaya kita ini bisa meraih sukses adalah kita menjauhi sifat sombong, yaitu menganggap kita ini lebih dan merendahkan orang lain, menganggap kita ini paling berjasa, meniadakan atau menafikan orang lain dan seterusnya. Maka dalam surat Al-Isra ayat 37 Allah menyampaikan wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Nah, ya biasa saja. Karena kita ini enggak kuat dengan pakaian sombong. Karena kita ini tidak pas dengan pakaian sombong. Siapa yang bisa memakai pakaian sombong? Ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini enggak ada yang disombongkan. Harap sombong apa nek? Wong KPKP milike Gusti Allah. KPKP arep bali maring Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbok niki napa tes wonten kloter malih? Nah. Nek mun wonten klotere badhe kula tutup niki. Ya, nggih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berusaha lagi sarang-sarang supaya kita ini menjadi orang yang sukses. Oh iya. Saya mereview kembali ya, bagaimana supaya kita menjadi orang yang sukses. Yang pertama kita ini memulai dengan ilmu. Yang kedua kita berubah dari diri sendiri. Yang ketiga kita senantiasa berdoa kepada Allah. Yang keempat kita gemar bersedekah. Yang kelima kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keenam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh semua diniati karena Allah, lillah. Yang kedelapan kita ini menjaga amanah. Yang kesembilan ini hendaknya kita jangan menuruti hawa nafsu. Yang kesepuluh menghindari sesuatu yang haram, baik itu makanan maupun perbuatan. Dan yang ke-11 adalah kita berusaha menjadi orang yang ikhlas. Yang ke-12 kita ini menjadi orang yang istiqomah. Yang ke-13 kita menjadi orang yang sabar. Yang ke-14 tidak putus asa. Dan yang ke-15 memiliki keberanian dan percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-16 yang terakhir kita ini dijauhkan atau menjauhi sifat sombong. Saya kira demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.